Pada masa Daulah Abbasiyah adalah masa kemasan peradaban Islam. Kita sering mengenalnya dengan masa The Golden Age of Islam. Dibangunnya Baitul Hikmah pada masa Khalifah Al-Mansur adalah lembaga riset terbesar yang pernah didirikan oleh peradaban manusia. Lalu dikembangkan pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Banyak ulama ilmuwan Islam terlahir dari tempat ini, seperti Ibnu Haytham, pakar ilmu fisika, Al-Khwarizmi, pakar matematika, Jabir Ibnu Hayyan, bapak sains kimia, dan Ibnu Sina, bapak kedokteran. Hey Kolot, gimana lo acara diskusi filmnya? Nama gua Bibi. Lo Kolot kan? Bacanya aja buku-buku jadul. Teori-teori itu kuno tahu. Ayolah berkembang. Kita itu hidup di era milenial, bro. Tanpa pencapaian masa lalu, lo gak bakal bisa menikmati era secanggih ini. Lo tau gak, sebelum Cornelius menemukan teori pembiasan cahaya, jauh sebelum itu, ulama kita, Ibnu Haytham, sudah menemukan teori ini lebih dulu. Cornelius hanya mengembangkan teori Ibnu Haytham yang ada di buku ini. Tapi realitanya sekarang, negara-negara di barat itu lebih maju. Kita juga menikmati pencapaian mereka. Seperti sekarang udah ada internet. Kita juga bisa berkomunikasi jarak jauh. Mereka hanya mengembangkan dari ulama ilmuwan kita. Sekitar abad ke-15, banyak terjadi penerjemahan karya-karya berbahasa Arab ke bahasa Latin. Alah, susah ngomong sama orang kolot kayak lo. Ya udah, jangan lupa besok lo ngisi materi di kopimu buat adik-adik kelas. Vin, tunggu. Lo tau gak ini apa? Kamera. Peletak dasar teori ini juga adalah Ibnu Haytham. Kamera diambil dari bahasa Arab, yaitu komaro yang artinya bulan. Ah, udahlah. Digantiin nggak, Bi? Kita sambut tuh Bang Kofimu untuk mengisi jalanan diskusi film kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film, bahkan kamera digital, diciptakan karena terinspirasi dari Ibnu Haytham. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat Mulai lagi deh. Saat ini peradaban umat manusia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang salah satu ciri-cirinya adalah otomatisasi, digitalisasi, dan internet koneksi. Dari revolusi industri tersebut maka lahir smart home, smart energy, smart hospital, smart school, dan bahkan smart city. Di era ini kita dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Dokter dapat memeriksa kondisi pasiennya tanpa harus memeriksanya secara langsung. Petani dapat mengetahui kondisi sawah dan ladangnya hanya melalui smartphone. Oke, untuk tugas minggu depan, Bapak mau kalian buat materi tentang revolusi industri 4.0. Ya Allah, si Habibi. Boleh baca buku aja, Amang. Tapi jangan lupa makan. Makan dulu, ya. Iya, Mak, sebentar lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bapak persilahkan Habibi untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi industri 4.0 didukung oleh otomatisasi dan digitalisasi dan internet koneksi. Dari berbagai peralatan yang digunakan oleh manusia, sistem digitalisasi
dapat bekerja dengan berbagai fungsinya sesuai dengan program yang ditanamkan di dalam prosesor yang digunakan oleh sistem digitalisasi tersebut. Maka program-program di dalam prosesor itu ditulis dengan struktur yang teratur yang disebut sebagai algoritma. Istilah algoritma diambil dari nama seorang tokoh ilmuwan besar bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dalam revolusi industri, di berbagai tempat dan sektor akan ada personal robot yang melayani keperluan dan kebutuhan manusia. Dan salah satu pionir dalam riset ilmu robotika adalah Al-Jazari, generasi manusia di zaman revolusi 4.0. Memiliki budaya baru berupa selfie, update status di sosmed dengan menggunakan kamera beresolusi tinggi, dan jasa besar Ibnu Haytham di bidang optik sangat bermanfaat di era sekarang. Jadi, revolusi industri 4.0 tidak lepas dari jasa-jasa orang-orang masa lalu, ulama ilmuwan Islam. Bahkan Mark Zuckerberg saat membuat Facebook terinspirasi dari Al-Khwarizmi. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi Al-Khwarizmi muda. Lah kok lo gak manggil gue kolot lagi sih? Gua jadi tercerahkan bro gara-gara presentasi lo yang tadi. Kita memang hidup di masa depan, tetapi kita juga harus saling berjabat tangan dengan masa lalu. Ibarat panah, semakin kita tarik lesatannya pun semakin jauh. Gila, emang keren banget lo.